Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masnah, mahasiswa semester 4 PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tarian tradisional atau tarian patah sembilana untuk anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Roza Yenita MPD dengan mata kuliah metode perkembangan seni. Yuk kita simak videonya, seperti apa ya kira-kira? Menurut kesepakatan UNESCO bahwa kelompok anak usia dini berada pada rentang 0 sampai 8 tahun. Perbedaan tentang usia antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dengan UNESCO terletak pada prinsip karena perkembangan dan pertumbuhan usia 6 sampai 8 tahun merupakan usia transisi yang masih memerlukan pendampingan ke arah yang lebih mandiri, baik dilihat dari segi fisik, mental, sosial, emosional, maupun intelektual. Harus ada pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki pendidikan lebih lanjut, salah satunya melalui kegiatan gerak tari. Tari menurut R.M. Soedarsono dalam bukunya Jawa dan Bali, tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerak-gerak ritmis dan indah. Jadi, kegiatan gerak tari dapat memberikan suatu dorongan atau rangsangan yang baik bagi anak-anak dalam proses membangun dan menemukan daya gerak mereka. Anak-anak perlu menemukan gerak asli sehingga dapat mengekspresikan dengan bantuan guru untuk berkreasi sesuai dengan keinginan jiwanya. Tentunya, guru memberikan dorongan alamiah kepada anak untuk menari dengan mengenalkan pada anak tentang seni tradisional yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, karena hal ini membuat anak-anak dapat mengenal dan selanjutnya anak akan mencintai budayanya sendiri. Nah, untuk salah satunya yaitu tari tradisional patah sembilan atau yang biasa kita sebut tari Kuala Deli. Baik, selanjutnya asal-usul tari lenggang patah sembilan atau yang biasa kita sebut tari Kuala Deli. Nah, ini merupakan kesenian Melayu yang berasal dari Sumatera Utara. Nah, nama lenggang patah sembilan ini diambil dari pepatah yang berbunyi lenggang patah sembilan, semut dipijak tamati, andan terlanda patah tiga. Nah, yang mempunyai makna ketika semut dipijak tidak mati, maka orang yang menginjak atau penari akan bergerak di tempat dengan lemah gemulai. Dan secara umum, gerakan tari lenggang patah sembilan ini dalam pementasan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar, dan lenggang lingkaran. Tari lenggang patah sembilan umumnya memakai busana adat khas Melayu, nah yakni celana, baju, dan kopiah untuk laki-laki, kemudian kebaya, selendang, hiasan kepala. Nah, itu untuk perempuan. Untuk warna busana umumnya berwarna hijau dengan paduan warna emas. Nah, ini merupakan warna khas Melayu. Selanjutnya, musik pengiring. Nah, tari lenggang patah sembilan ini termasuk tarian yang gembira. Nah, karena diiringi oleh musik-musik dan lagu-lagu Melayu berirama senandung. Ragam gerak tari lenggang patah sembilan khusus untuk anak usia dini. Yang pertama, ragam gerakan tari lenggang patah sembilan berjumlah 3 gerakan. Kemudian, patokan hitungan tari khusus anak usia dini, ketuk 1 kali 3 ketukan. Nah, kemudian tari lenggang patah sembilan terdiri dari 5 kali ketukan. Fungsi pendidikan tari bagi anak usia dini. Menurut Purnomo,
ada 4 fungsinya. Yang pertama, mengembangkan kompetensi intelektual. Hal ini disebabkan pada saat anak-anak menari, anak-anak harus mengerti, memahami gerakan yang dilakukan. Nah, hal tersebut membuat anak lebih mengembangkan intelektualnya. Baik, kemudian wahana sosialisasi. Tari dalam dimensi pendidikan juga merupakan wahana sosialisasi bagi anak, terutama sewaktu menari dalam bentuk kelompok. Setiap anak dituntut untuk mampu bekerja sama. Hal ini diperlukan untuk memberikan kekompakan gerak sewaktu menari. Nah, sosialisasi melalui tari ini akan berdampak pada rasa percaya diri anak-anak. Nah, kemudian yang ketiga yaitu wahana cinta lingkungan. Nah, selain mengembangkan kompetensi intelektual dan wahana sosialisasi, tari ini juga mampu mengembangkan cinta lingkungan pada anak. Nah, ini dapat dilakukan dengan cara guru memberitahu kepada anak bahwa makna tarian tersebut. Nah, jadi anak itu tidak hanya menghafal gerakan-gerakannya saja, tapi anak-anak jadi lebih cinta kepada lingkungannya. Nah, kemudian yang keempat, pengembangan kreativitas. Pengembangan kreativitas ini dapat dilakukan dengan melakukan eksplorasi gerak yang dilakukan oleh anak. Melalui eksplorasi, anak-anak dapat mencoba dan menemukan ragam gerak yang dikehendakinya atau yang disukainya. Menurut Cahyono, ada beberapa hal yang menjadikan stimulus sehingga dapat melakukan gerakan tari. Nah, yang pertama ada rangsang visual. Rangsang visual muncul karena objek gambar, warna, wujud sehingga dapat bereksplorasi berdasarkan pengamatan secara langsung. Nah, baik, kemudian yang kedua yaitu rangsang auditif ya. Rangsang auditif atau dengar muncul berdasarkan musik yang muncul, sehingga melalui musik akan memperoleh inspirasi untuk bergerak. Kemudian yang ketiga, rangsang gagasan ide. Rangsang ide muncul berdasarkan kapasitas dan kemampuan dari seorang pinata tari, yaitu sebagai motivator untuk berkarya. Kemudian yang keempat, rangsang kinestetik. Rangsang kinestetik muncul berdasarkan gerak itu sendiri, yang berdasarkan fungsi kinestetik itu. Teman-teman, penjelasan mengenai materi tarian tradisional atau tarian patah 9. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.